Halo anak-anak, selamat pagi. Tidak terasa kita sudah sampai di tema 3 subtema 4. Pembelajaran pertama kita ini membahas tentang bahasa Indonesia, matematika, dan SBDP. Kita akan membahas tentang keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Oke, anak-anak, sama seperti di buku tematik, garam membuat masakan itu menjadi lesat. Makanan yang tidak diberi garam terasa hambar. Nah, sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam. Mari kita baca wacana di bawah ini. Bertani garam. Garam dihasilkan dari air laut di pinggir pantai. Petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya, di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Bagaimana proses menghasilkan garam? Pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak. Tanah di dalam petak tambak terlebih dahulu harus dipadatkan. Setelah tambak, garam dibuat, lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap. Setelah sekitar 210 hari atau musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Memanennya jangan menunggu musim hujan tiba. Mengapa? Sebab kualitas garam akan menurun atau tidak bagus. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambahkan zat iodium dan dikirim ke daerah-daerah. Anak-anak, setelah kalian mendengar dan mungkin membaca sendiri, maka kerjakan soal di buku tematik halaman 177. Silahkan dibuka dan kerjakan. Yang selanjutnya yaitu menentukan hubungan antar satuan waktu. Ingat, waktu, jadi satuannya harus
detik, menit, ataupun jam. Nah, catatan untuk kalian yang perlu diketahui adalah 1 menit itu ada 60 detik. 1 jam itu ada 60 menit. Nah, 1 jam itu ada 3.600 detik. Di poin ketiga, 1 jam ada 3.600 detik itu diperoleh dari 60 detik dikali 60 menit. Contoh seperti ini. 1 jam sama dengan titik-titik menit. Kalau kita lihat tadi sebelah kiri sudah ada 1 jam itu ada 60 menit. Nah, kemudian 2 jam sama dengan 2 dikali titik-titik menit. Tadi ada berapa menit anak-anak? Iya, ada 60 menit. Maka 2 jam sama dengan 2 dikali 60 menit sama dengan 120 menit. Begitu juga seterusnya yang di bawahnya. Nah, setelah ini anak-anak membuka buku tematiknya. Pak Andre minta tolong membuka buku halaman 181 dan dikerjakan. Kita lanjutkan. Kalau tadi merubah dari satuan jam ke menit, sekarang menjadi satuan menit berubah menjadi satuan jam. Artinya harus dibagi. Nah, ini 60 menit ada berapa jam? Caranya bagaimana? Perlu diingat tadi, 1 jam ada berapa menit? Ada 60 menit. Jadi 60 per 60 sama dengan 1 jam. Cara yang lain, 120 menit ada berapa jam? Caranya sama. 120 menit dibagi 60 sama dengan titik-titik jam. Berapa anak-anak 120 dibagi 60? Ya, ada 2. Jadi 120 menit itu sama dengan 2 jam. Nah, sama. 180 menit ada berapa jam? Silahkan dicari sendiri. Kemudian, kalian kerjakan bagian C halaman 182. Nah, sekarang lanjutnya adalah perhatikan cara melipat kaos berikut ini. Kemudian ikutilah langkah-langkahnya. Nah, perlu kalian ketahui di video sebelumnya, tugas anak adalah membantu pekerjaan orang tua di rumah, yaitu salah satunya kemarin adalah melipat bajunya sendiri. Nah, hari ini Pak Andre minta bukti kalau kalian tuh bisa melipat kaos miliknya sendiri. Nanti silahkan di video. Nah, yang terakhir Pak Andre ingatkan, yang pertama adalah tugas tematik halaman 181 dan 182C
dikerjakan di kertas ulangan, kemudian difoto dan dikirimkan lewat WA. Ya. Yang kedua, mempraktekkan melipat kaos, kemudian kalian video, kemudian dikirimkan ke Pak Andri juga. Gitu ya anak-anak. Sekian dan terima kasih.